Ya, oke, kembali lagi di channel gua Akai Barbar. Ya, hari ini malam hari ini mungkin gua pengen ngebahas sebuah apa ya? Sebuah hubungan. Mungkin hubungan. Bisa dibilang hubungan sih. Tapi lebih tepatnya kepada orang yang menjalaninya gitu. Hmm, Kebanyakan kan sekarang kan banyak ya. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang mempunyai hubungan, mungkin mau ke jenjang serius atau mungkin udah di hubungan yang di jenjang yang udah serius, kayak misalkan sudah bertunangan, sudah lamaran, atau bahkan sudah menikah. Nah, gue pengen ngebahas soal itu untuk bagi kalian, untuk para pemuda yang mungkin sekarang baru mencoba untuk mengajak pasangan kalian untuk serius, atau mungkin sudah di jenjang pertunangan, atau mungkin kalian sudah di jenjang yang sudah lamaran atau sudah menikah gitulah. Nah, tapi di sini gue mau disclaimer dulu bahwa sudut pandang gue tentang tunangan dan lamaran itu beda. Mungkin kalau kalian bisa beranggapan sama, tapi kalau gue berbeda. Kenapa bisa gue bilang beda? Kalau bagi gue, tunangan itu adalah sebuah hal yang gak wajib diketahui orang tua, tapi cukup lu dan pasangan lu aja yang berkomitmen di dalamnya gitu. Nggak usah disaksiin dengan orang banyak juga nggak masalah untuk tunangan. Kalau untuk lamaran, bagi gue lamaran itu datang bersama orang tua, meminta anaknya, meminta pasangan kita, bagian cowok ya, datang membawa uang, bawa seserahan yang akan nantinya sudah menentukan tanggal dan hari pernikahannya itu kapan gitu, bulan apa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa gitu. Itu udah tentukan di dalam lamaran. Tapi kalau untuk tunangan itu nggak mesti untuk menentukan itu. Hanya sekedar bahwa dia tahu milik gua tahu milik dia gitu. Di antara keduanya itu cukup seperti itu. Atau kayak emang kalau mau disaksikan dengan orang tua juga nggak apa-apa. Tapi nggak ada penentuan tanggal di dalamnya gitu untuk tunangan gitu. Nah, di sini kondisi gue udah tunangan. Mungkin sedikit cerita, gue udah tunangan, gue punya tunangan gue, dekat, rumahnya nggak jauh, tapi yang gue pengen bahas itu tentang bagaimana cara lu menyikapi semua ini gitu loh. Gue yakin lu udah pada dewasa, gue yakin lu udah pada cukup umurnya, pemikirannya dewasa, matang. Kalau lu tuh udah berani mengambil sikap lu pengen tunangan atau lu pengen lamaran dengan pasangan lu, itu gue akuin bahwa diri lu udah dewasa, pemikiran lu udah matang. Tapi kebanyakan dari orang-orang seperti itu sekarang itu lebih banyak orang yang menganggap itu semuanya hal sepele. Diri lu itu belum dewasa, ternyata otak lu itu belum dewasa. Diri kita itu masih ada sifat kekanak-kanakan. Diri kita itu masih banyak yang mau kita jelajahi atau kita coba gitu. Nah, kalau lu udah berani ngambil langkah untuk ke jenjang itu, lu jangan lagi berpikiran bahwa diri lu itu sendiri. Lu bisa main sama temen lu kapan aja, lu bisa foya-foya, lu bisa pergi ke sana ke sini bebas gitu. Enggak, itu udah nggak lagi, itu udah nggak ada lagi, itu udah harus dipendem gitu, udah harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena lu udah harus berpikir bahwa diri lu dan dirinya itu udah menjadi sebuah ikatan hubungan. Nah, itu harus benar-benar lu pikirin matang-matang. Komitmen lu itu dan dia harus dipikirkan matang-matang, dipegang erat-erat gitu. Makanya kalau lu belum siap, lu jangan berpura-pura siap. Kalau lu belum bisa, jangan berpura-pura bisa. Kalau lu belum mampu, jangan berpura-pura mampu. Karena sebuah jenjang yang serius itu
Yang gue maksud yang 3 hal itu, tunangan, lamaran, dan nikah. Karena ujungnya di nikah ya, itu suatu ikatan yang sakral. Bukan efeknya bukan di lu doang, tapi efeknya ke semua, ke keluarga lu, ke keluarganya, ke dia. Malunya muka lu di depan temen-temen, apalagi kalau sampai gagal ya di tunangan gitu, berantakan karena hal sepele, hal kecil. Lu berantem, lu jadi membatalkan rencana lu yang udah lu pikirin matang-matang, membatalkan hubungan yang tadinya pengen bener-bener serius, membentuk satu ikatan, membentuk sebuah keluarga, tapi ternyata buyar karena hal kecil. Apa? Karena lu masih pengen main dengan teman-teman lu. Nah, di situ lu harus berpikir itu, lu harus pikirin matang-matang. Itu yang harus lu tanemin bener-bener. Kalau misalkan contoh gini, lu suka nih sama cewek, ini sebagai cowok ya, gue sebagai cowok, kita sebagai cowok lah, pandangan cowok. Gue suka nih sama cewek, ini cewek cantik, cakep, bahino, udah perfect lah di mata lu. Nah, ketika lu pengen kita jangan serius dengan dia nih, kita datangin dia mau sebenarnya menerima kita yang mungkin kita penampilannya jelek, kucel, kurang mapan, tapi bisa memberi dia sebuah rasa yang nggak pernah didapetin dari cowok lain. Akhirnya dia mau. Tapi yang namanya sifat manusia ya, wajar lah ya, terkadang cowok itu udah dapet yang perfect, cakep, menerima dia apa adanya, tapi nih cowok malah apa ya, bisa dibilang ya bodoh gitu, malah berpikiran bahwa ini cewek nggak mengerti dia, dengan alasan aku masih pengen main, bukan main lah ibaratnya, dengan bahasa gini, aku masih pengen ngabisin masa mudaku. Ngerti nggak? Ini apa? Sampah cowok kayak gitu, sampah. Kenapa? Lu mau umur lu muda, mau umur lu tua, dari range umur 18 tahun pun lu udah punya KTP, lu memilih jenjang itu, masa muda lu habis. Lu nggak lagi berpikir tentang gua main sama siapa, gua keluar sama siapa, itu suka-suka gua, nggak begitu. Gua mau foya-foya dengan hasil gua mau habisin dulu nih masa muda gua, nggak begitu. Walaupun umur lu masih muda, ketika lu milih jenjang serius, masa muda lu habis. Kenapa? Karena lu harus mikirkan 2 keluarga sekarang, 2 kepala, dia dan lu. Lu bayangin, kalau lu masih mikirin diri lu sendiri, lu ngambil jenjang yang serius nih, lu tunangan sama dia nih, atau lu lamaran dengan dia. Nah, lu kan nggak harus mikirin diri lu sendiri sekarang. Dia juga butuh perhatian lu, dia juga butuh temen untuk mungkin ya sekedar berbincang, atau sekedar berbicara, atau sekedar ya ketemu ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Dia butuh itu, tapi lu nggak ada. Buat apa lu ngambil jenjang pernikahan, jenjang tunangan, atau jenjang yang lebih serius, komitmen yang lebih serius, kalau lu masih mikirin diri lu sendiri, sedangkan dia nggak lu pikirin. Nah, makanya dari itu, untuk yang muda-muda sekarang, lebih baik lu pikirin matang-matang, lu mau bawa kemana tuh hubungan. Kalau lu masih mau serius, jalanin komitmen lu sama dia, lu jalanin, justru bagus. Kenapa? Memang banyak masalahnya, banyak. Gue sekarang saat ini juga ngerasain, gue lagi tempat ujian banyak banget. Sampai sekarang pun juga, detik ini, hari ini sebenarnya gue juga lagi ngerasa ini ujian buat gue gitu. Tapi ya mau gimana ya, namanya hubungan, kalau lu udah megang komitmen, lu harus jalanin. Nggak ada coy orang yang berpikiran bahwa apa yang lu mau mereka bakal lakuin. Enggak, apa yang lu punya lu bisa kasih ke dia dan dia mau nurut kata lu. Enggak, mereka ngebeli, nggak bisa. Lu punya uang banyak, lu punya harta berlimpah,
Kalau tuh cewek atau tuh pasangan lu nggak mau, ya nggak mau. Apalagi punya teguh prinsip yang teguh. Kalau dia nggak mau, ya lu percuma. Lu punya duit banyak, lu mapan, lu kaya, lu ganteng, tapi kalau dianya nggak mau, cewek lu nggak mau, pasangan lu nggak mau, itu sama aja bohong. Makanya gue kasih tahu sama lu pada, cinta itu nggak bisa diukur, tolak ukurnya oleh uang, nggak, dengan kekayaan nggak, dengan ketampanan nggak. Banyak di luar sana yang pasangannya mungkin lebih, mohon maaf ya, agak sedikit kurang, tapi di pandangan pasangannya dia itu lebih, ada something, mungkin ada sesuatu yang membuat pandangan dia berbeda dengan kita. Kita sudah memandang dia jelek, tapi dia tidak, pasangannya. Nah itulah, hubungan itu tuh seperti itu. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia jelek, mau dia tampan, mau dia cakep, ganteng, ataupun buruk, kalau kita benar-benar menjalaninya dari hati, segala kekurangannya tertutupi. Kita nggak lihat lagi yang namanya kekurangan dia, kita lihat adalah kelebihannya, karena dia bisa menutupi kekurangan kita. Jangan berpikiran bahwa ketika lu udah tunangan, gue masih kayak bisa kepacaran, gue bisa mutusin dia kapan aja. Oh sorry, nggak bisa coy, nggak bisa kayak gitu. Lu harus mikirin dua orang, dua keluarga yang harus lu pikirkan. Nggak bisa kayak gitu. Jadi pikirin baik-baik dari sekarang ya. Jangan lagi membuat malu diri lu sendiri karena ulah lu sendiri, karena kesalahan atau pemikiran lu yang masih chill, atau pikiran lu yang masih bocah, yang merasa diri lu bisa, merasa diri lu mampu, merasa diri lu hebat bisa ngejalanin itu. Jangan, pikirin dulu matang-matang. Jangan sampai ngebuat diri lu menanam keburukan jadi menuai keburukan. Coba perbaiki kualitas diri lu perlahan, pupuk dari sekarang, matengin. Kalau memang lu pengen nikah, lu serius, lu tinggalin semua kehidupan lu yang berpikir bahwa diri lu itu harus ngabisin masa muda dulu. Lu tinggalin, masa muda lu udah habis coy ya. Lu tunangan aja masa muda lu udah habis, apalagi lu nikah udah gak ada masa muda lagi. Itu udah ada masa bersama, bukan masa muda tapi masa bersama pasangan lu ya. Oke, dari gua mungkin segitu aja. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Oke, thank you, see you next time, goodbye.